Halo pemirsa, 3 orang satu keluarga tewas akibat kebakaran rumah di Sleman, Yogyakarta. Korban ibu dan anak berusia 6 tahun serta sang kakek terjebak saat sedang tidur. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Melakukan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Pemirsa, 2 bangunan pabrik di kawasan industri Jababeka 3 Cikarang Utara, Jawa Barat, Jumat dini hari terbakar. Banyaknya bahan kimia membuat api cepat menyambar dan sulit dipadamkan. Kebakaran besar yang menghanguskan 2 unit pabrik di kawasan industri Jababeka 3 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 1 Jumat dini hari. Api pertama kali muncul di gudang kimia milik PT Eon Chemical. Api dengan cepat membesar hingga menyambar bangunan pabrik milik PT Tunas Mitra yang terletak berdekatan. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat api sulit dilokalisir. Petugas dan sejumlah pegawai pabrik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga agar tidak ikut terbakar. Waktu ledakan kedua, saya keluar lagi. Katanya yang sebelah juga keluar. Tunas Mitra. Security-nya keluar, saya pun keluar mengakhiri dia. Terus pas saya samperin, sudah terjadi kepulan asap sama api dari PT Eon. Nah, saya laporan ke Damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran 2 pabrik ini kini dalam penyelidikan aparat Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan polisi berpakaian preman menjaga Blok 6 Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk mencegah penjarahan barang milik para pedagang. 22 bangunan di Blok 6 Pasar Senen terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kepanikan pedagang terjadi saat api membakar sejumlah kios penjual tas dan sepatu di Pasar Impres Senen Blok 6 Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Khawatir api merembet, sejumlah pedagang pakaian yang berada di emperan berusaha mengungsikan barang dagangan mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merembet dengan cepat. Api diketahui pertama kali muncul dari dalam kios tas yang membesar hingga menyambar ke beberapa kios lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah pedagang masih bertahan di trotoar dan bahu jalan bersama barang dagangan mereka. Sempat sih kelihatan dari bawah, udah sempat gede, makanya pada panik kan. Ini pedagang masih menunggu barangnya masing-masing itu gimana Bang? Ya namanya habis panik kan ya istirahat dulu lah, biar tenang dulu. Bang, ini antisipasi penjarahan bagaimana nih Bang, antisipasinya Bang? Ya udah siap semua Bang, udah dibawa semua pedagang-pedagang udah turun. Jadi yang terbakar ruko lantai 3, isinya toko tas 3 blok, ukuran kira-kira 12 kali 15. Tokonya toko tas. Guna mengantisipasi terjadinya penjarahan, puluhan polisi berpakaian preman disiagakan di lokasi. Pengamanan ekstra ketat dilakukan mengingat aksi penjarahan kerap terjadi saat kebakaran melanda lokasi pasar atau pusat perbelanjaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang satu keluarga tewas akibat kebakaran rumah di Sleman, Yogyakarta dimakamkan dalam satu liang lahat. Ketiga korban, ibu dan anak berusia 6 tahun, serta sang kakek terjebak kobaran api saat tidur. Petugas keamanan Universitas Gadjah Mada membawa satu persatu peti jenazah Subono, Rani Istiani dan putrinya yang berusia 6 tahun ke Komplek TPU Sasonoloyo, Karangbendo, Sleman.
Ketiganya merupakan korban kebakaran rumah di Jalan Kaliurang kilometer 4 Sleman, Yogyakarta, Jumat dini hari. Ketiga korban, bapak, anak, dan cucu ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Rani dikenal sebagai petugas keamanan di bagian pintu masuk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dia orang yang menurut saya paling ramah, paling perhatian dan lain sebagainya. Dan bagi kami ini sebuah musibah yang kita bisa belajar banyak, karena saat ini Damkar UGM juga bisa ke sana kemari, tapi ketika kejadian itu menimpa tidak jauh dari kampus, kami terlambat di dalam menangani, di mana korbannya adalah keluarga anggota kami. Dan kami percaya kebaikan Mbak Rani tentunya dibukakan pintu surga. Kebakaran di rumah Subono terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat semua warga tidur. 3 rumah terbakar dan api telah membesar dengan asap pekat. Keluarga Subono yang selamat karena melompat dari lantai 2. Bahkan api masih membakar rumah hingga pagi hari. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Bus antar provinsi terbakar di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Belasan penumpang bus tujuan Yogyakarta Bali ini menyelamatkan diri keluar dari bus. Kobaran api membakar bus Gunung Harta yang membawa 17 penumpang di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Bus rute Jawa Bali ini terbakar usai berhenti di pinggir jalan. Sebelumnya sempat terlihat asap di bagian mesin belakang bus. Hasil olah TKP, bus mengalami masalah di kilometer 165 arah Surabaya. Kebakaran sempat memicu kemacetan panjang di jalur utama penghubung Surabaya-Banyuwangi. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di tengah tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur. Sebelumnya, saksi sempat melihat korban menumpang ojek online. Kepalanya pecah. Sejumlah pengendara dan warga digegerkan dengan tewasnya seorang pria di tengah tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tertelungkup. Tim Invis Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi awal terhadap korban. Tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Menurut saksi, korban sebelumnya sempat terlihat menumpangi ojek online. Korban diduga terjatuh dari atas jembatan. Dilihat warga itu belum keadaan di bawah, menunggu ini aja lagi ambulan. Oh, iya maksudnya kondisi udah di tol tuh ya? Kondisi udah di tol. Gimana kondisi Bang kalau kelihatan? Kondisi tadi udah saya kirim fotonya ini. Biar tahu aja. Belum ada yang ini tadi, belum ada. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Makassar dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan penculik beraksi di Kampung Makassar, Jakarta Timur mencari sasaran pelajar putri. 2 siswi SMP sempat diajak naik mobil. 3 penculik, 1 diantaranya seorang wanita. Aksi percobaan penculikan terekam video amatir warga. Dalam rekaman video amatir ini, seorang wanita penumpang mobil mengajak 2 siswi SMP di Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur. Namun 2 pelajar ini menolak. Di dalam mobil, selain seorang wanita, terdapat 2 pria mencari sasaran pelajar yang pulang sekolah. Para pelaku telah diamankan polisi setelah dihentikan petugas keamanan Komplek Halim Perdana Kusuma. Malam pagi, memang incarannya anak-anak sekolah ya? Anak-anak sekolah dan kalau yang ini perempuan. Beberapa informasi yang kita dapat, dia nawarinya ke Bang Jen, perempuan. Bang. Dan kami nunggu angkot atau nunggu di halte itu nunggu angkot, mobilnya datang sengaja manggil ayo. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengetahui motif percobaan penculikan yang akan dilakukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tertangkap mencuri handphone, warga mengikat seorang wanita pencuri handphone di tengah lapangan di Pondokopi, Jakarta Timur. Pelaku beraksi masuk rumah warga saat penghuninya masih tidur Jumat pagi.
SF, perempuan berusia 25 tahun, diamankan warga di lapangan setelah kedapatan mencuri handphone. Pelaku masuk ke salah satu rumah warga di Jalan Flamboyan, Pondokopi, Jakarta Timur saat penghuninya masih tidur. Pelaku nekat mengambil handphone korban yang ditaruh di kamar. Namun aksi pelaku diketahui korban dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Sebelum beraksi, warga melihat pelaku bersama 3 orang lainnya. Pelaku diduga merupakan kawanan pencuri yang kerap beraksi di pemukiman warga di Pondokopi, Jakarta Timur. Ya, sudah beberapa hari ini saya dapat laporan warga kehilangan HP. Jadi kebetulan pas hari ini tertangkap, jadi kemungkinan dia pelakunya di RT 10. Ambil, nah itu karena saya bangun karena handphone diambil, kan dia posisi handphone adanya di samping saya. Makanya saya bangun. Ini pelaku orang mana? Nggak tahu juga, Pak. Pelaku diserahkan ke Reskrim Polrek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sopir truk trailer ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan maut di Bekasi yang menewaskan 10 orang, 7 diantaranya siswa SD. Sopir truk tersebut ditahan dan terancam 6 tahun penjara. Usai menjalani pemeriksaan secara maraton, polisi menetapkan AS 30 tahun supir truk trailer bermuatan besi yang menyebabkan 10 orang tewas dan 23 orang luka dalam kecelakaan maut di Bekasi, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan diduga sopir truk mengantuk saat mengangkut besi dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menuju Surabaya, Jawa Timur. Sopir membawa muatan seorang diri tanpa membawa kernet. Penyidik juga melakukan penahanan terhadap supir truk. Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi termasuk supir trailer yang menyebabkan terjadinya laka dan sudah kita tetapkan atas nama AS, kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya truk trailer menabrak sejumlah pelajar dan warga di Jalan Sultan Agung, Kota Baru, Bekasi Barat. Dalam kecelakaan maut tersebut, 10 orang meninggal dunia, 4 diantaranya pelajar sekolah dan 23 orang lainnya luka. Tersangka terancam 6 tahun penjara tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 pemuda terekam CCTV mencuri sepasang kaca spion mobil mewah di halaman rumah warga di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku nekat memanjat pagar rumah setinggi 2 meter. CCTV merekam 2 remaja pelaku pencurian kaca spion menyambangi rumah mewah di Jalan Hemat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Memantau situasi, salah satu pelaku memanjat pagar setinggi 2 meter, sementara pelaku lainnya menunggu di luar pagar. Pelaku mematahkan 2 kaca spion mobil dengan tangan kosong. Aksi pelaku kepergok korban. Karena panik, pelaku langsung kabur kembali memanjat pagar rumah dan membawa hasil curiannya. Saya kebangun, pas kebangun itu ada bunyi kencang, krak gitu kan. Kaget, saya kaget, saya langsung nyalain CCTV. Pada saat saya nyalain itu tuh malingnya itu udah di luar sana, udah lagi naik ke motor, langsung kabur. Yang diambil apa, Bu? Yang diambil kaca spion. Berapa banyak, Bu? Kiri kanan. Diketahui di lokasi kerap terjadi aksi pencurian kaca spion mobil. Diharapkan petugas kepolisian melakukan patroli ke wilayah ini agar tidak ada lagi aksi pencurian yang meresahkan warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gara-gara mencuri ikan teri, seorang remaja disiram bensin oleh tetangganya hingga terbakar. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Serkap.